Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa, Masya Allah, hari ini di pagi hari ini kita akan mencari ilmu bersama-sama, tentunya bersama guru-guru kita yang luar biasa. Baik jamaah, pada bulan Ramadan semua orang menyambut dengan penuh sukacita. Nah, Ramadan ini memang bulan yang kita tunggu-tunggu. Namun ada beberapa orang yang bahagia tapi ada sedihnya juga. Nah, terutama para wanita nih pasti ngerti banget nih. Sedihnya kenapa? Karena sedihnya itu tidak bisa, ada beberapa wanita yang tidak bisa puasa sepenuhnya. Karena memang namanya wanita itu ada hal-hal yang tidak bisa menjadikan wanita itu puasa full. Ada aja halangannya. Namun di balik kesedihannya yang dialami para wanita ini selama bulan Ramadan, ternyata Allah memberikan kelebihan bagi para wanita. Nah, pengen tahu apa sih kira-kira? Nah, insya Allah akan dibahas dalam tema yang luar biasa. Temanya adalah keistimewaan wanita saat berpuasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz Maulana mohon izin nih pertama ke Ustadz Maulana dulu. Ada fase di mana wanita itu akan mengandung, menyusui. Nah, ini nih yang jadi permasalahan biasanya. Jika seorang wanita itu mengandung atau menyusui di bulan Ramadan, apakah dia itu tidak wajib berpuasa atau gimana nih? Apakah ada ketentuan beberapa bulan atau ketika anak menyusui umur berapa wanita boleh meninggalkan puasa Ramadan? Ustadz Maulana, mohon penjelasannya guru, silakan. Terima kasih banyak, izin Ustaz Sam dan Ustaz Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kali ini kita membahas tentang keutamaan, keistimewaan wanita di saat berpuasa. Di saat bulan Ramadan luar biasa. Dan ingat tadi ditanyakan oleh Mas Mikdad tentang wanita hamil. Kebetulan juga istrinya lagi hamil. Betul Ustaz. Wanita hamil dan menyusui. Maka wanita yang hamil sebenarnya dapat keistimewaan. Keistimewaan, mohon maaf, ada rukhsah. Keringanan bagi wanita yang hamil maupun menyusui. Tapi sebelum saya bahas ini, tolong wanita yang hamil kalau dia masih mau berpuasa, boleh. Justru anaknya nanti jadi anak soleh. Jadi anak soleh. Karena anak ini kan tinggal mengatur pola makannya. Nah, begitu juga wanita yang menyusui. Ketika di bulan suci Ramadan, sedekahnya lebih besar lagi pahalanya. Bukankah menyusui anak itu sedekah luar biasa? Memberikan ASI sama anak. Cuma dalam ketentuan wanita yang hamil dan menyusui dalam berpuasa. Pertama, kalau dia hamil ataupun menyusui bisa berpuasa tapi sesuai petunjuk dokter. Sesuai petunjuk dokter. Jadi konsultasi dulu. Bagaimana menurut pendapat dokter, bisa nggak aku berpuasa? Karena yang tahu kondisinya adalah dokternya. Kemudian jikalau dia tidak karena tidak sanggup, tidak kuat berpuasa, maka boleh tidak berpuasa dan nanti akan mengganti sejumlah yang dia tinggalkan. Ya, ketentuan yang ketiga, bagi wanita yang hamil ataupun menyusui, dia kuat berpuasa. Tapi yang berkaitan ini adalah karena dia takut, khawatir sama anaknya. Khawatir dengan kandungannya, bukan khawatir pada dirinya. Dia sehat, cuma kasihan sama anaknya. Maka dia boleh tidak berpuasa karena yang diberi makan adalah kandungannya. Atau yang diberi ASI adalah anaknya. Maka pada posisi ini dia membayar fidyah, kemudian tetap membayar utang puasanya. Jadi yang difidyahkan anaknya, kemudian berpuasa juga jadi dua kali bayar. Dua kali bayar. Tapi kalau memang untuk dirinya saja karena lelah dan capek dan tidak sanggup karena sakit, maka dia hanya membayar qada puasa. Tapi dia kuat. Tapi sebenarnya anaknya yang dia sayangkan, maka boleh membayar fidyah dia tiap hari. Berapa fidyahnya?
3/4 liter. 3/4 liter. 3/4 liter. Jadi kalau sudah 1 liter udah bagus itu. Baik, baik, baik. Kadang memberi makan ya. Jadi 1 liter 1 hari, 1 liter 1 hari, 1 liter 1 hari. Nah, jadi boleh langsung dibayar per hari, boleh juga sekaligus. Oh berarti 30 liter. 30 liter. Iya, tapi Betul. sebenarnya 30 liter itu kurang lagi sedikit. Baik, baik, Untuk menjaga Menjaga. keamanan. Iya. Betul. Nah berarti penting ya bagi seorang wanita yang memang sudah terkuat untuk mencatat ya Ustadz ya supaya tahu nanti di kodonya berapa dan membayarnya berapa. Masya Allah. Baik jamaah, alhamdulillah luar biasa tema kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, insya Allah nih hari ini kita akan mendengarkan murotal dari Ustadz Syam dari surat Al-Baqarah 183. Silakan guru. Baik, tapi guru-guruku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang terngiang-ngiang di kepala kita selama bulan suci Ramadan tentang kewajiban berpuasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat terdahulu. Namun wabil khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan yakni puasanya di bulan Ramadan. Dan puasanya ada sahurnya, serta puasanya malamnya juga ada tarawihnya. Maka dikatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan dan wanita, ternyata yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang beriman. Jadi kalau dikatakan puasa itu untuk siapa sih? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang mengaku beriman, wahai kalian yang ada iman di dalam hatinya, mengaku menjadi orang beriman. Kutiba alaikumus siyam, entah sesusah apapun puasa itu, kalian tetap diwajibkan untuk berpuasa. Subhanallah. Maka kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka semua yang mukallaf, mereka semua yang telah wajib untuk melaksanakan perintah Allah, maka laki-laki ataupun perempuan semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena ternyata ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pandang gender lagi. Ya, kalau orang sudah beriman kepada Allah menjalankan perintahnya, udah nggak pandang gender. Memang Nabi dan Rasul itu adalah laki-laki, tapi ternyata perempuan yang mulia banyak. Perempuan yang melahirkan para nabi, perempuan yang melahirkan para Rasul Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Adam alaihissalam. Ya, mereka dilahirkan dari sosok wanita. Bukankah ada sosok wanita yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai wanita yang luar biasa? Maryam binti Imran melahirkan Nabi Isa alaihissalam karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita dan puasa kuat banget, erat banget hubungannya tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Waduh, Masya Allah luar biasa. Jadi korelasi antara wanita dan puasa itu erat sekali. Oh iya ya, dong, sudah mau dijelaskan. laki-laki perempuan kalau beriman aja. Betul, gitu, intinya beriman Betul. ya. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan ini pembahasan kita mengenai keistimewaan wanita saat berpuasa. Saya mau ke Ustazah Nada. Ustazah mohon izin, ini ada yang mau ditanyakan, ini mewakili pertanyaan jamaah juga. Ustazah benar nggak sih memasang alat kontrasepsi spiral di rahim pada wanita aman dilakukan selama bulan Ramadan dan pemasangannya tidak membatalkan puasa yang sedang dijalani? Nah ini banyak banget yang bertanya nih, mohon jawabannya baik, Ustazah. kontrasepsi ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan, syahrul siyam, syahrul Quran, wa syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah jamaah sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya bagi wanita yang mungkin sedang udzur tetap bisa menyaksikan program ini karena banyak sekali kemanfaatan bagi sesiapa wanita yang mungkin berhalangan untuk tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Tapi insya Allah banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Yang dibahas pertama, kita membahas mengenai masalah alat yang bisa menunda kehamilan. Lalu bagaimana ketika pemasangannya ini, apakah membatalkan puasa? Nah, salah satu yang bisa membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu melewati kerongkongan. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang pemasangan alat kontrasepsi atau spiral yang kita kenal di sini, ini adalah mohon maaf masuknya bukan dari kerongkongan. Jadi memang ini tidak ada dalil yang qat'i, artinya tidak ada dalil yang tepat, dalil yang betul-betul jelas membahas tentang ini. Kenapa? Karena memang tidak ada pada zaman baginda Rasulullah SAW. Tapi bisa dinisbatkan, bisa disandarkan bahwasannya alat ini adalah alat memang untuk mencegah kehamilan dan juga mohon maaf dimasukkannya tidak dari kerongkongan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai masalah alat kontrasepsi ini sesuatu yang sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang wanita tidak tujuannya untuk menahan lapar dan menahan haus. Karena apabila kita memasukkan sesuatu barang dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian tujuannya untuk menghilangkan haus, menghilangkan lapar, yang sedang berpuasa jadi badannya segar. Nah, ini malah masuk ke dalam kemakruhan. Nah, jadi apabila kita mau memasang alat spiral ketika sedang berpuasa, maka boleh-boleh saja. Dan yang ketiga, dokter ini menganjurkan apabila pemasangan spiral nih Mas Mikdad, ini dianjurkan bagi wanita yang sedang menstruasi, yang sedang haid. Kenapa? Karena penelitian dari kedokteran bahwasannya ketika seorang wanita yang sedang menstruasi, yang sedang haid, kemudian dia melakukan pemasangan spiral, ini akan memudahkan. Karena rahimnya sedang terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, bahwasannya semua yang kita lakukan ini insya Allah penuh dengan kebaikan dan tidak ingin melakukan sesuatu yang di luar dari syariat. Jadi insya Allah bagi sesiapa wanita yang ingin memasang alat kontrasepsi yaitu spiral, ketika sedang haid insya Allah tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah nambah ilmu baru nih terutama pada wanita-wanita yang mungkin kebingungan ya. Duh ini gimana sah atau enggak sih menurut sudut pandang Islam, alhamdulillah. Baik jamaah, Masya Allah ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah ada pertanyaan dari Instagram Teli_Ferencia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, boleh atau tidak saat berpuasa kita gosok gigi dan kumur-kumur saat wudhu? Terima kasih. Ustadz Maulana boleh dijawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Kalau berbicara boleh enggak kumur-kumur? Ingat, memasukkan sesuatu tadi sudah dibahas oleh Ustazah Nada. Jadi hati-hati. Kalau saya mau tanya, puasa hukumnya? Wajib. Kumur-kumur pada saat berwudu hukumnya? Sunnah. Sunnah. Jangan gara-gara sunnah lalu membatalkan yang wajib. Nah kita kasih perumpamaan, makanya ada waktu imsak. Jeda imsak itu berarti 50 ayat. Berarti 10 menit dong. 10 menit itu kita bisa gunakan untuk pembersihan. Jadi aman. Jadi kita selesaikan itu. Kemudian kalau memang aku mau dapat sunnah kumur-kumur, gini aja.
Sebagai perwakilan. Nah, sebagai isyarat aja, jangan itu dimakruhkan. Oh, apalagi kumur-kumur. 3 yang masuk keluar 2. Satunya kemana itu? Ini khawatir. Korupsi ya, bahaya. Tapi semua yang ada di dalam itu bisa ditelan. Di puasa itu batasnya bibir. Jadi maaf. Bisa ditelan air liur, bisa. Iya. Tapi kalau sesuatu yang masuk itu tidak boleh lagi. Tapi jangan sampai ada daging 1 kilo menempel di sini itu yang ditelan. Rendang sisa sahurnya ya, Jangan, dimasukin. makanya diselesaikan dulu. Betul. Ada waktu-waktu yang aman Ada, untuk. jadi batasan-batasan puasa itu di bibir. Betul, kan kayaknya panjang juga ya waktu imsak itu kayaknya cukup buat sikat gigi ya. Pokoknya pakai kumur-kumur, pakai pewangi, aman banget jadi kalau bersikat gigi di siangnya Ramadan hukumnya makruh, tapi makruh yang bisa membatalkan puasa. Betul, alhamdulillah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, tadi kita udah nonton tayangan yang luar biasa, menarik banget. Masya Allah ternyata banyak banget ya bentuk bangunan masjid yang unik-unik di Indonesia yang bisa jadi pilihan kita kalau misalnya kita mau wisata religi sama keluarga atau sama pasangan, Masya Allah. Baik jamaah, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema keistimewaan wanita saat berpuasa. Masya Allah, baik kita lanjut, saya mau ke Ustadz Syam dulu. Ustadz Syam, nah kalau tadi kan Ustadz Maulana udah jelasin kalau wanita hamil dan menyusui itu tidak apa-apa untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah tapi jika wanita tidak melaksanakan puasa Ramadan, bagaimana cara wanita mengganti puasanya nih? Mungkin boleh dijelaskan secara detail dan spesifik. Silakan Ustadz Syam. Tapi guruku Ustaz Zanada, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. Sambungan dari ayat kewajiban berpuasa yang kita bacakan di segmen 1. Di mana semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah ia diwajibkan atau melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan ternyata bagi mereka yang berpuasa dan beriman serta mereka yang baligh yang harusnya puasa tetap mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebabkan karena sakitnya atau dalam perjalanan yang menyusahkannya. Jadi kalau ada orang sakit, ibu hamil pun ukurannya bukan hamilnya, tapi ukurannya adalah sakitnya. Ya. Jadi kalau dia hamil bukan karena hamilnya dia tidak berpuasa. Tapi kata dokter, wah ibu kondisinya lemes nih kalau ibu lagi berpuasa nih. Atau kata dokter, ibu mungkin ibunya kuat tapi bayinya agaknya kurang nih gerakannya nih. Waktu ibu nggak puasa aktif gerakannya, ternyata ibu puasa nggak aktif gerakannya. Berarti ibu jangan berpuasa dulu ya bu ya, sayang-sayang bayinya. Kata profesional, siapa itu? Dokter. Cara menggantinya. Ketika seorang ibu hamil, seorang wanita sedang sakit, lalu ia tidak bisa berpuasa disebabkan satu, jikalau dia berpuasa maka akan bertambah parah penyakitnya, maka ia makruh untuk puasa dan gugur kewajibannya untuk berpuasa. Misalnya dia nih kalau puasa bertambah penyakitnya. Kalau diibaratkan penyakit itu yang bertambah itu, kalau dia kata dokter, oh ibu
Muslim, jangan berwudu dulu ya, tayamum aja dulu. Kenapa? Kalau tayamum bertambah parah penyakitnya. Nah, seorang wanita, misal dokternya bilang, ibu kalau puasa ini bisa susah nih, harus diminum siang hari nih obatnya nih, harus dihabiskan di bulan ini. Maka dia makruh untuk puasa. Yang kedua, seorang wanita mempunyai sakit. Ketika dia sakit ternyata kata dokter, wah ibu kalau nggak makan siang bisa mati nih. Wah, bukan lagi tambah parah penyakitnya, tapi meninggal, tapi mati. Maka dia haram puasa. Maka dia haram untuk berpuasa pada saat itu. Dan diganti setelah bulan suci Ramadan. Cara bayarnya bagaimana? Bagi orang yang sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wanita yang sedang sakit maka hendaklah mengganti puasanya di hari yang lain. Kemarin waktu istri kami sedang hamil juga, maka dikatakan bahwasanya kenapa ini harus ganti puasa ya, nggak bisa bayar fidyah ya. Saya bilang harus ganti puasa di luar bulan suci Ramadan. Banyak banget dong 30. Akhirnya dia mikir sendiri. Tapi kan ternyata tiap bulan itu ada ayyamul bid ya. 3 hari 1 bulan aja udah genap tuh 10 bulan 30 hari. Jadi ternyata membayar puasa tiap bulannya 3 hari saja udah cukup untuk membayar 1 bulan puasa. Maka wanita yang sedang sakit wajib membayarkan puasanya. Kalau dia hamil dan dia khawatir akan dirinya, memang kalau dia hamil lemes rasanya, kalau puasa tuh nggak kuat rasanya, maka dia boleh batalkan puasa, maka dia harus mengganti puasanya. Setelah itu ternyata ketika ke dokter, dok saya kuat kok dok, kata dokternya. Tapi bu, gerakan bayinya di dalam perutnya ini berkurang, maka dia tidak berpuasa karena bayinya. Maka dia wajib mengganti puasa sekaligus membayar fidyahnya. Fidyahnya apa? Tadi sudah dijelaskan guru kita, 3/4 liter untuk 1 puasa yang ditinggalkan. Maka itu adalah rukhsah ataupun keringanan. Bagi yang tidak mau puasa, boleh nggak kalau fidyahnya aja? Fidyahnya aja hanya bagi orang sakit, wanita sakit yang tidak mungkin sembuh. Jadi setiap puasa sakit dia, tiap puasa sakit dia, tiap puasa sakit dia, maka itu boleh bayar fidyah. Tapi kalau ada sehatnya, maka dia tetap bayar untuk puasanya atau mengganti puasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh, luar biasa, jelas sekali. Jadi ada 2 Insya Allah. alasan ya. Jadi kalau misalnya ibunya sakit gitu ya, nah itu tetap harus dibayar. Ganti puasanya. Iya betul, itu Ganti wajib puasanya. tuh, harus Betul. diganti, harus dicatat juga berarti Betul. berapa jumlahnya tuh. Duh, luar biasa. Alhamdulillah ya Ustaz Syam, terima kasih jawabannya. Baik, kita lanjut. Ustazah Nada mohon izin nih, masih ada pertanyaan. iya. Ustazah, bagaimana nih hukumnya jika wanita mengalami istihadah, darah keluar Iya. yang tidak pada waktu haid di bulan Ramadan? Apakah dia masih boleh melanjutkan puasanya atau puasanya itu sudah batal? Nah, ini mohon penjelasannya nih Ustazah. Silakan. Baik, terima kasih Mas Mikdad, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Memang yang namanya masalah wanita nih Mas Mikdad, ini memang sering sekali berinteraksi atau sering sekali mengalami yang namanya proses menstruasi yang kadang-kadang melewati dari masa normal. Betul, betul. Jadi kalau yang normal-normal aja mungkin 5 hari, 7 hari, 10 hari. Tapi bagaimana ketika melewati masa normal yaitu lebih dari 15 hari. Ini yang disebut istihadah ya. Jadi istihadah ini adalah darah, mohon maaf, yang keluar memang di luar dari masa haid. Dan ini tidak normal. Dan karena tidak normal, maka disebut istihadah. Dan oleh karenanya itu, karena tidak normalnya ini, maka darahnya itu terhitung darah penyakit. Jadi yang namanya haid itu kan memang dilarang berpuasa. Yang sedang haid ini dilarang untuk menjalankan ibadah puasa dan juga dilarang untuk sholat. Nah, tapi ketika sudah melewati masa istihadah, lewat dari 15 hari, maka bukan saja boleh atau tidak berpuasa, tetap hukumnya wajib bagi seorang wanita yang mengalami istihadah, yaitu keluar darah lewat dari 15 hari. Wajib hukumnya berpuasa, wajib hukumnya juga sholat. Adapun pelaksanaannya, nah ketika seseorang wanita melewati 1 sampai dengan 15 hari, di mana ini masa haid yang terlama 15 hari, maka apa yang dilakukan? Seorang wanita mandi hadas besar. Kemudian di hari ke-16, di hari ke-17, ini kok masih keluar ya flek atau merah, biasanya seperti itu. Apa yang dilakukan? Maka tetap wajib sholat, tapi bagaimana cara pelaksanaannya? Karena itu daimul hadas, artinya dia
senantiasa memiliki hadas, ketika pelaksanaan sholat, wudhulah ketika sudah masuk waktu. Azan berkumandang, kemudian bersih-bersih, tidak perlu mandi lagi. Bersih-bersih, kemudian bersihkan pakaian kita, bersihkan diri kita, langsung berwudhu. Setelah berwudhu, langsung mengerjakan sholat fardu. Kalau emang daimul hadasnya ini sangat deras misalnya, maka jangan kerjakan sunnah. Jangan mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Kenapa? Dahulukan dulu nih yang namanya wajib. Gitu ya. Jadi sekali lagi bagi wanita yang istihadhah, yaitu keluar darah dari luar masa haid lewat 15 hari, tetap wajib berpuasa, tetap wajib juga yang namanya melaksanakan sholat. Tinggal diperhatikan, kalau sholat kan kita harus suci. Suci pakaian, suci badan, suci tempat sujud. Sebelum kita melaksanakan sholat, bersih-bersih, pastikan kita dalam keadaan suci, segeralah melaksanakan sholat. Puasa tetap melaksanakan dan itu adalah hukumnya wajib. Jadi mungkin patokannya 15 hari ya Ustazah. Betul, ya. maksimal 15 15 hari dan pastikan bahwa kita itu sudah bersih dari najis. Betul. Dan mungkin alangkah baiknya juga periksa ke dokter ya kalau terus-terusan Iya, kayak gitu lebih betul. dari lebih Ada dari apa 15 nih? hari. Karena penyakit ya. Betul, penyakit. Jadi meskipun dia membawa hadas, Betul. berpuasa tetap jalankan. Yang berubah adalah ketika menjalankan sholat. Baik. Terima kasih Ustazah. Baik, Alhamdulillah jamaah, Masya Allah nih sudah banyak juga pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan dari Agistias Tridriskita melalui Instagram. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya nih, apa sajakah keistimewaan wanita saat berpuasa di bulan Ramadan? Apakah wanita diperbolehkan atau tidak mengikuti sholat tarawih di masjid? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Ustadz Maulana mungkin boleh dijawab melalui tausiah. Ya, Silakan, baik, Guru. bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Izin Ustaz Nada, Ustaz Syam. Satu hal buat kita kepada semua jamaah yang lagi nonton Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan ingat, kesempatan yang luar biasa di bulan suci Ramadan sangat-sangat disayangkan, merugilah orang yang tidak memuliakan Ramadannya. Dan wanita, ibadahnya wanita di bulan suci Ramadan, puasanya itu mendapatkan berlipat ganda pahala. Bukankah kalau kita menjamu orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala puasa sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya. Jadi ibu-ibu yang masak untuk takjil buka puasa atau untuk sahur 2 kali lipat pahalanya dibanding orang yang tidak memasak. Masya Allah. Berarti berapa anaknya? 4. Berarti dapat 4 pahala puasa. Berapa suaminya? 1 lah. 1 dong. Berarti 5. Kemudian ada mertua yang tinggal. Berapa orang yang tinggal di rumah itu dan dia yang membiayai, dia yang masak. Maka segitu pahalanya. Membangunkan sahur. Berarti ibu-ibu hebat. Dan bagaimana jika dia hamil atau punya kesusahan, capek dan sebagainya. Bertambah lagi pahalanya. Bertambah pahalanya. Dia ngurus orang loh. Walaupun dia halangan. Sekali lagi, wanita halangan jangan berkata, makan dulu ya baru tidur ya. Tidak ada cara makan sahur karena mama tidak puasa. Tidak boleh begitu. Justru ibu yang lagi halangan tidak berpuasa. Makanan hari ini lebih enak dari sebelumnya. Karena bisa dicicipi, bisa dimakan, bisa coba. Bisa merasakan rasa enaknya dan sebagainya. Kalau biasanya wanita yang lagi puasa memasak. Kadang-kadang kita memaklumi rasanya. Memaklumi. Kalau keasinan gitu ya. Maklumi karena dia yang masak lagi berpuasa. Betul. Tapi kalau ibu yang beralang, wah lebih giat, lebih semangat. Melayani orang yang berpuasa. Itu lebih hebat. Cuma juga nih kalau wanita lagi menjamu orang yang berbuka puasa, jangan menjamu orang, baru dia tidak buka, padahal dia juga puasa. Harusnya batalin dulu baru menjamu orang. Ya bersamaan, ting ting ting, langsung buka. Buka habis itu layani orang, jangan melayani orang. Buka, nanti sebentar, berarti makruh puasanya. Makruh puasanya orang yang menunda-nunda buka puasa. Kemudian pertanyaan Mas Mikda tadi, apakah dia boleh beribadah? Ibarat tarawih perempuan, jawabannya boleh. Katanya kalau yang laki-laki yang berjamaah di masjid, perempuan tidak. Perempuan juga boleh.
Yang tidak diperbolehkan kalau membahayakan dari segi keamanannya. Tidak ke masjid tapi pergi ke mall. Tidak ke masjid tapi pergi ke pasar. Yang lebih bahaya di mana? Di pasar atau di masjid? Pasar Di kayaknya. pasar. Ada tukang copet. Di masjid kan? Insya Allah nggak ada. Insya Allah enggak ada. Cuma sendal yang tertukar. Apabila wanita mau ke masjid diperbolehkan. Tidak ada masalah. Apalagi kalau berjamaah di masjid kan semangat. Semangat. Bu, aku kasih ini. Tips nih buat ibu-ibu. Kalau sore bikin 10 kue atau 20. Bawalah ke masjid. Otomatis 10 orang yang makan itu kuenya. Tidak mungkin satu orang yang makan 20 kue. Kelewatan banget itu. Pengurus, enggak ya, bukan. Yang pembagi-bagi itu biasanya. Kan kalau kita Betul. sebagai panitia itu kan piringnya ditata. Betul, kemudian betul. ada sumbangan kue Betul, dibagi-bagi satu-satu di piring. Kemudian ada lagi. Jadi satu porsi, satu Iya. piring itu bisa 3 kue. Saya mau curhat nih Ustazah. Ustadz, boleh nggak mau curhat bentar? Curhat apaan apa? tuh Jadi pagi-pagi? gini nih Ustaz Syam. Kemarin tuh ya saya nggak sengaja ngelihat Isel, istri saya. Pas belum azan maghrib lagi nyicipin makanannya. Waduh, itu gimana tuh sebenarnya tuh hukumnya Sebenarnya tuh? gini, buat semua yang sama rasanya seperti ini. Iya. Jadi ini curhatannya Mas Mikdad melihat Isya lagi nyicip-nyicip. Iya. Ada solusinya sebenarnya. Apa tuh? Ada penjelasannya. Apa tuh, Ustaz? Penjelasan begini. Gimana? Penjelasan tentang orang yang nyicip. Iya. Gini, sabar ya. Nanti saya jelaskan setelah yang satu ini. Karena tuh ameknya sudah angkat. Wah, ya udah waktunya nggak cukup ya. Ya udah kita kembali setelah yang satu ini tetap di Islam Indah jamaah jamaah. Alhamdulillah. Jadi saya mau jelasin. Gimana? Tapi ibu siapin catatan. Oh iya ya setelah satu ini ya. Tujuh masjid unik di Indonesia. Assalamualaikum jamaah. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, pastinya Indonesia memiliki banyak masjid. Nah jamaah, meskipun fungsi utama masjid adalah sebagai tempat beribadah, namun masjid juga bisa dijadikan sebagai salah satu tempat wisata religi loh. Selain masjid mempunyai nilai bersejarah, ternyata ada masjid-masjid yang unik dengan keindahan arsitekturnya. Nah jamaah, daripada penasaran, yuk kita bahas 7 masjid unik di Indonesia. Pertama adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini dinobatkan sebagai salah satu masjid yang memiliki arsitektur terbaik di dunia loh jamaah. Kira-kira apa ya yang membuat masjid ini menjadi unik? Ternyata letak keunikannya ada pada atapnya yang menyerupai desain gonjong khas atap rumah gadang Minangkabau. Selain itu, interiornya juga dihiasi dengan desain batu hajar aswad dan Asmaul Husna berwarna keemasan. Kedua adalah Masjid Al-Irsyad Bandung. Ternyata masjid ini tidak mempunyai kubah yang umumnya ada pada masjid-masjid biasa loh. Desain masjid ini yang dibuat hampir menyerupai Ka'bah dan jika dilihat lebih teliti akan terlihat celah-celah lubang di masjid bertuliskan syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selain itu juga terdapat 99 lampu yang sesuai dengan jumlah Asmaul Husna. Ternyata masjid ini juga pernah mendapat nominasi The Best 5 World Building of the Year loh jamaah. Yang ketiga, Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya. Jika lihat pertama kali, pasti jamaah tidak akan sadar kalau bangunan ini adalah sebuah masjid. Tampilannya seperti kelenteng dengan dominasi warna merah khas Tionghoa, pasti bikin orang yang melihatnya tertipu dan mengira bangunan ini adalah sebuah kelenteng, bukannya sebuah masjid. Di sisi kanan masjid terdapat sebuah relief wajah dengan pemandangan alam Indonesia di belakangnya.
Juga terdapat kapal yang besar lengkap dengan kolam dan air terjun mininya. Kapal tersebut diibaratkan sebagai kapal Laksamana Cheng Ho yang sedang berlayar di Samudra Pasifik. Nah, jamaah di rumah juga ketipu nggak nih pas lihat masjid ini? Masjid unik di Indonesia keempat adalah Masjid 99 Kubah Makassar. Nah, kalau tadi ada masjid yang nggak pakai kubah, kali ini ada masjid yang punya kubah banyak banget loh jamaah. Dengan keindahan kubah-kubah kecil menjadikan masjid ini sebagai salah satu wisata religi yang unik di kota Makassar. Ternyata arti dari 99 kubah itu adalah menunjukkan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Dan letak dari masjid ini berdekatan dengan Pantai Losari loh jamaah. Jadi cocok juga dijadikan tempat ngabuburit melihat sunset pas berbuka puasa. Yang kelima, Masjid As-Safitun Najah Semarang. Wah, kalau lihat masjid ini pasti langsung kebayang kapalnya Nabi Nuh kan jamaah? Yap, benar banget. Masjid ini memang didesain persis seperti kapal Nabi Nuh yang sedang mengapung di air. Wah, apakah pada saat kita masuk ke masjid ini kita akan merasakan suasana seperti di kapal Nabi Nuh? Yang keenam, salah satu masjid unik di Indonesia adalah Masjid Agung Tuban. Siapa nih yang tahu pesona negeri 1001 malam? Yaps, masjid ini bisa memancarkan warna-warna yang indah layaknya seperti negeri 1001 malam loh jamaah. Nah, siapa sangka Masjid Agung Tuban ini menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia yang menjadi saksi bisu keberhasilan dakwah Sunan Bonang di Tuban. Nah, masjid yang unik selanjutnya adalah Masjid An-Nurumi. Masjid ini sering dijuluki Masjid Permen. Bisa dilihat dari segi arsitekturnya yang berwarna-warni seperti lollipop, menjadikan masjid ini sebagai salah satu masjid yang unik di Indonesia. Ternyata masjid ini terinspirasi dari Istana Kremlin di Rusia. Gak salah kalau masjid ini juga disebut sebagai Istana Kremlinnya Sleman. Nah, itu dia jamaah 7 masjid unik yang ada di Indonesia versi Islam itu indah. Bisa jadi opsi nih buat jamaah berwisata religi atau sekedar ngabuburit nungguin waktu berbuka. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema keistimewaan wanita saat berpuasa. Masya Allah tadi sudah banyak banget ilmu yang bisa kita dapat terutama untuk wanita nih. Tapi buat laki-laki juga perlu nonton karena ini siapa tahu ilmu buat istrinya, buat orang tuanya, buat anak-anaknya nanti. Masya Allah. Baik kita lanjut pembahasan kita hari ini. Saya mau ke Ustazah Nada dulu. Iya. Ustazah mohon Iya. izin nih. Saya mau bertanya nih ketika wanita haid di bulan Ramadan wajib untuk batal puasa. Nah bagaimana hukumnya apabila wanita mengkonsumsi pil penunda haid pada bulan Ramadan dengan tujuan agar tidak haid selama bulan puasa. Nah ini hukumnya bagaimana nih Ustazah? Iya. Mohon penjelasannya silakan Baik, Ustazah. terima kasih Mas Mikdad, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Wanita pasti menginginkan ketika di bulan suci Ramadan puasa penuh. Dengan bisa berpuasa penuh maka bisa menjalankan ibadah juga secara sempurna. Ya dari awal sampai dengan akhir. Tapi memang ada yang tidak bisa kita hindari yaitu seorang wanita kedatangan bulan. Datang tamu tak diundang, yaitu haid. Dan ini adalah semuanya sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini memang sudah qadarullah dan ini sudah memang ketentuan dari Allah, maka apabila menundanya ini ada kemakruhan dalam melakukannya. Jadi ketika seorang wanita ingin mendapatkan kesempurnaan ibadah di bulan suci Ramadan, ingin sempurna, enggak pakai bolong, pokoknya 1 bulan itu puasa penuh, lalu gimana nih ikhtiarnya pakai pil. Nah ini memang ada berbeda pendapat ulama, tapi ada sisi kemakruhan dari meminum pil menunda haid dengan tujuan
agar bisa mendapatkan puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena baginda Rasul itu pernah mengingatkan kepada kita, la dharara wa la dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Artinya apa? Ini memang ketika kita minum pil ini harus juga dikonsultasikan kepada yang ahli yaitu dokter. Yang dikhawatirkan minum ini adalah sesuatu yang bisa membahayakan. Tentu konsultasi harus nomor 1. Tapi yang kita sandarkan lagi bahwasannya ada rukhsah, ada keringanan bagi sesiapa wanita yang sedang haid, kemudian juga yang sedang hamil, menyusui, nifas, yang sedang udzur untuk tidak berpuasa. Dan Allah itu senang Mas Mikdad ketika rukhsahnya ini dikerjakan. Allah senang rukhsahnya apabila dikerjakan, sebagaimana Allah senang apabila hal-hal yang diharamkan ditinggalkan. Jadi ketika ada rukhsah bagi seorang wanita yang sedang haid untuk tidak berpuasa, maka jalankanlah secara normal. Jadi nggak usah pakai minum-minuman, kita nggak usah pakai minum pil atau penunda. Niatkan saja semuanya secara normal karena insya Allah yang normal itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Akan mendatangkan kemanfaatan. Yang dikhawatirkan tujuannya pengen ibadah full 1 bulan penuh tapi akhirnya ada dampak di kemudian hari. Kecuali ada kemaafan. Apabila seseorang menggunakan pil penunda haid, misalnya dia mau berangkat umroh, dia mau berangkat haji. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan uang yang tidak sedikit, berkaitan dengan waktu dan juga berkaitan dengan jarak. Karena kita kan di Indonesia atau jauh dari negeri Arab, jauh dari Makkatul Mukarramah, jauh dari ketika kita mau melaksanakan ibadah haji tentu waktunya juga sangat jauh. Oleh karenanya itu ikhtiar itu masih dimaaf. Jadi jamaah sekalian bagi para wanita ketika kita sedang datang bulan dalam di bulan suci Ramadan ya itu adalah bagian dari rahmatnya Allah. Oleh karenanya tetaplah kita menjalankan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Insya Allah tidak berkurang kok pahala yang sudah Allah siapkan seperti tadi Ustadz Maulana sudah sampaikan kepada kita. Masya Allah, jadi kalau bisa normal dan karena Allah juga maha mengerti ya pasti dimudahkan oleh Allah ya. Betul. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah penjelasannya. Sama-sama. Baik Ustadz Maulana, tadi curhatan saya gimana nih? Saya jadi kemarin sempat ngeliat tuh Isa lagi nyicipin makanan belum waktunya buka. Nah itu gimana hukumnya tuh? Mungkin bisa jadi dia lupa kalau dia puasa. Oh gitu ya? Bisa jadi. Waduh. Tapi tidak mungkin juga kan dia bikin takjil Iya ya. itu dia. Nah gimana tuh hukumnya? Silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustazana dan Ustazam. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan buat wanita yang hebat, yang bisa semangat. Laki-laki itu terima beres. Istrinya masak. Bangun lebih awal jam 1 untuk masak. Setelah disiapkan makanan, baru kasih bangun suami. Enak banget. Dengarkan baik-baik. Perihal tentang wanita yang menyicipi makanan. Lihat dulu posisinya. 1. Menyicipi makanan di saat berpuasa hukumnya makruh. Maksudnya? Tapi ada caranya. Bukan ambil 1 sendok nyicip. Itu batal itu. Itu mah batal dong. Ada tekniknya. Saya sudah katakan tadi di segmen sebelumnya. Batas puasa di bibir. Maka pada posisi ini lidah dikeluarkan melewati bibir. Coba diperhatikan. Lidah dikeluarkan. Coba Mas Mikdad. Baik. Ya, coba praktek dulu. Ya. Begini. Coba keluarin. Coba bisa di zoom. Jangan dulu. Ya Allah tenang aja kali. Ya. Jadi lidahnya melewati bibir. Lalu ujung bibir itulah yang mencoba makanan. Di ujungnya. Rasanya. Jadi setelah dicoba dilap. Barulah lidahnya dimasukkan ke dalam. Jadi hanya untuk menyicipi. Bukan mencoba. Nyobain rendang. Kalau mencoba batal. Oh. Kan cuma mau mengetahui rasanya gimana. Maka yang digunakan adalah ujung bibir. Jadi ujung lidah. Ustaz. Ujung lidah kebalik. Ujung bibir lagi. Ujung lidah. Jadi ulangi. Ujung lidah. Dikeluarkan lidahnya. Jadi ujung lidah inilah yang mencoba. Setelah dicoba maka dihapus. Kemudian masukkan. Itu tidak batal. Baik. Tapi tetap hukumnya makruh dalam menyicip. Cuma kita lihat dulu. Apa yang mau dilihat dulu? Jikalau membahayakan puasa karena dia tidak ahli. Lebih baik hindari. Karena dikhawatirkan nanti batal puasanya. Karena ada rasa yang masuk nanti ke dalam. Kemudian
bisa jadi sunnah bagi sosok istri yang mau membahagiakan suaminya. Aku mau membahagiakan suamiku itu kasihan banget. Ya boleh. Dan jadi wajib. Wajib kalau itu adalah pekerjaannya. Contoh koki. Nah, koki itu koki masakan. Ini kan ini pekerjaannya dia. Bisa terancam pekerjaannya, bisa membahayakan kehidupannya. Maka dia wajib mencicipi, kalau tidak rusak semua segala-galanya. Karena dia yang sebagai koki penanggung jawab. Cuma tetap teknik yang digunakan adalah seperti itu. Paling bagus pakai takaran lah. Takaran ini gulanya sekian, gulanya sekian. Jadi tidak, tanpa dicicipi sudah tahu. Karena sudah ada takaran. Sekarang udah zaman canggih kok. Jadi atau bisa menggunakan nyicip, boleh. 1 sendok, 1 gelas, boleh Waduh, dicicip. Caranya serius? menggunakan wanita yang tidak puasa. Mana ada Minta yang tidak tolong. puasa? Minta tolong, coba Yang lagi dicicipi. nggak puasa. Enak nggak ya? Betul. Jadi bisa ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Tapi kalau memang terpaksa, maka hukumnya tetap kembali lagi. Hukum dasarnya bisa membahayakan puasa kita, maka hukumnya makruh. Maka dalam hal ini kita lebih menjaga bentuk kehati-hatian dalam berpuasa. Atau enaknya itu kita siapin makanannya di sebelum imsak kan, untuk ini untuk bekalnya, jadi sudah diatur takarannya. Jadi insya Allah orang yang ahli, saya rasa udah biasa. Aman. Waduh, ada tekniknya Ada ya, luar tekniknya. biasa. Jadi ternyata banyak juga ya keistimewaan wanita di bulan puasa ini. Karena pahalanya banyak kalau wanita itu bisa melakukannya itu. Menarik. Harusnya Masya Allah banyak banget. Banyak banget Iya, istimewa kan, keistimewaannya wanita nih, luar istimewa berarti biasa. ya. Kenapa sih Mikdad? Lah, perasaan itu gimana? Mikdad itu kayak tertarik banget gitu. Apa sih? Tertarik jadi wanita? Enggak dong Ustadz. Aduh, bukan kayak gitu. Duh, Ustadz ini. Ya iyalah, kenapa? Bukan, maksudnya bukan kayak gitu. Nanti aku jelasin. Tapi mungkin setelah yang satu ini ya. Tertarik. Bukan. Wanita. Ise! Bukan, jangan. Pokoknya nanti dijelasinnya. Pokoknya jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Jangan-jangan. Aduh Ustadz, bukan kayak gitu. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah. Dan untuk yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema keistimewaan wanita saat berpuasa. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan jamaah udah siapin catatannya karena ini penting banget nih, ilmunya luar biasa. Ustadz Syah mohon izin nih. Iya. Ini mengenai keistimewaan wanita saat berpuasa, ini masih ada kaitannya nih. Jadi Ustadz, apakah wanita itu bisa melakukan amalan lain pada saat tidak berpuasa nih Ustadz Syah? Mohon penjelasannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Tabi guruku Ustaz Zanada, tabi guruku Ustaz Maulana, Mas Biktat, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di ayat yang lain, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات ويجعل لكم أنهارا. Seorang wanita yang berada di bulan suci Ramadan, namun ternyata namanya wanita pasti ada tamu bulanannya, yakni datang bulan ataupun haidnya. Maka ternyata apakah dia kehilangan kemuliaan Ramadan? Tentu saja tidak, karena kemuliaan Ramadan itu banyak sekali. Di antara amalan yang utama di bulan Ramadan adalah waktu sahur itu sendiri. Tapi kan Ustadz nggak puasa, kan disuruh sahur, bukan disuruh puasa. Disuruh bangun di waktu sahur untuk apa? Bukan makan. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar apakah wajib berwudu dulu? Tidak.
istighfar? Apakah wajib dia tidak haid atau dia harus suci dulu baru istighfar? Tentu saja tidak. Dia dalam keadaan haid pun dia masih bisa beristighfar alias memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Memperbanyak istighfar di waktu sahur adalah amalan meskipun mereka sang wanita sedang dalam halangan, sedang tidak berpuasa, mereka tidak kehilangan keutamaan waktu sahur. Yang kedua, keutamaannya apalagi atau amalan apalagi yang bisa dilakukan selain berpuasa? Maka berdoa sebelum berbuka puasa. Maka doa saat sebelum waktu buka puasa itu sangat diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya seorang wanita, dia tidak puasa tapi dia hadir di antara orang-orang yang berpuasa, maka dia boleh ikut berdoa dan mustajab doanya pada saat itu. Yang ketiga, barang siapa memberikan makanan ya kepada orang-orang yang sedang berpuasa, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala daripada orang yang mengerjakannya tadi. Yang ketiga, para salaf mengatakan ibadah salat itu sebagai kendaraan menuju pintunya Allah. Lalu ternyata sedekah kita mengantarkan kita sampai ke tujuan. Namun yang menjemput kita dari pintu tersebut adalah pahala yakni puasa. Jadi ternyata gabungan pahala puasa, sholat dan sedekah. Jadi ada gabungannya nih. Wanita dia tidak berpuasa tapi dia bersedekah, subhanallah. Maka sedekah takjil misalnya, membangunkan anak-anak sahur seperti yang disampaikan guru kita Ustadz Maulana. Kadang sedih kalau misalnya mau berangkat syuting ke Islam itu Indah, ngelihat saya aja bangun jam segini masih ngantuk, gimana istri saya yang bangun duluan. Harus bikin sahur dulu, harus bikin bekal dulu ya Allah. Alhamdulillah sadar. Iya Ustadz, jadi itu menyadarkan luar biasa Masya Allah. Jadi ternyata luar biasa melihat perjuangan seorang wanita. Bagaimana mungkin Allah membiarkannya begitu saja? Tidak mungkin. Masa dia tidak puasa, misal istri kita sedang haid, tidak berpuasa atau sedang hamil, tidak mampu untuk berpuasa. Tapi dia bangun duluan, menyiapkan bekal, menyiapkan sahur, membuatkan masakan. Ya kali Allah cuma ngeliatin doang, kamu gak dapat pahala deh, kamu kan gak puasa. Tidak, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, subhanallah. Pastilah Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi wanita yang seperti ini. Maka sedekahnya iya, perbuatan baiknya di dalam bulan suci Ramadan tetap dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pintu khusus atau kamar khusus yang disediakan bagi mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu?" Maka untuk mereka yang bersedekah. Maka sedekah itu enggak harus enggak haid. Jadi haid pun masih bisa bersedekah. Allah taala. Ya Allah. Baik jamaah, alhamdulillah kali ini juga kita akan memberikan kesempatan lagi karena jamaah pasti udah gak sabar nih pertanyaan pengen dijawab sama guru-guru kita. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan dari @lvst.ht. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya nih, jika wanita haid pada saat malam Lailatul Qadar, apakah dia tidak dapat pahala di malam tersebut? Nah, mungkin boleh dijawab sama Ustazah Nada. Silakan Ustazah. Baik, Mas Mikdad, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Salah satu kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan yaitu adanya Lailatul Qadar atau malam Qadar yang sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu adalah kemuliaan Lailatul Qadar yang ada hanya pada bulan suci Ramadan. Dan baginda Rasul juga memberikan penjelasan lagi
untuk kita nih umatnya Nabi Muhammad SAW bahwasannya Lailatul Qadar ini terjadi di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Bagi seorang laki-laki tentu sangat leluasa karena tidak ada halangan, tidak ada hambatan, bisa pergi ke masjid, bisa itikaf, bisa membaca Al-Quran. Tapi bagaimana ketika seorang wanita yang di 10 terakhir itu kedatangan tamu? Sedih banget, itu perasaan wanita tuh. Betul. Sedih banget ketika di 10 terakhir ternyata datang bulan. Datang waktunya ya, tapi sedihnya jangan lama-lama. Kenapa? Karena banyak kok yang bisa kita kerjakan. Dan memang yang namanya kemuliaan yang bisa kita raih pada Lailatul Qadar adalah kita meningkatkan ibadah. Dan yang namanya ibadah ini bukan hanya puasa saja. Yang namanya ibadah bukan hanya sholat saja. Dan yang namanya ibadah bukan hanya baca Quran saja. Kalau kita memahami ibadah itu luas, maka insya Allah ketika kita kedatangan bulan di waktu Ramadan, maka insya Allah sedihnya tidak akan berkepanjangan. Bahkan justru husnuzon, oh jadi banyak istirahatnya. Tadi Ustadz Maulana sudah sampaikan, oh jadi bisa nyobain makanan-makanan, jadi bisa memberikan yang terbaik buat keluarga. Di Lailatul Qadar apa yang bisa dikerjakan? Satu, manfaatkanlah sedekah. Sedekahnya tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam bahwasannya ketika ada orang yang berbuka puasa karena di antara salah satu orang yang dirindu oleh surga adalah mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Kalau memberi makan kepada orang di luar bulan Ramadan kita tebak-tebakan lapar gak ya? Dia udah makan belum ya? Tapi ketika di bulan Ramadan sudah pasti hampir kita fahami, hampir semuanya itu orang berpuasa. Nah jadi mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang berpuasa bisa kita lakukan tentunya bagi seorang wanita yang sedang haid. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan ketika dia bisa bersedekah. Di masjid lagi ada kumpul-kumpul, kirim kurma, kirim air, kirim takjil, kirim kue, itu juga insya Allah bisa ternilai besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua berzikir. Tadi Ustadz Syam sudah sampaikan bahwasannya istighfar. Ini subhanallah, istighfar ini adalah zikir yang bukan hanya bisa melunturkan dosa-dosa kita, tapi juga insya Allah ini akan memberikan kemudahan bagi berbagai macam urusan-urusan kita. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka, perbanyak istighfar. Kemudian juga perbanyak yang namanya tasbih. Subhanallah, 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 itu adalah zikir yang sangat dicinta oleh Allah. Kata baginda Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman. 2 kalimat yang enteng diucap di lisan, berat di timbangan, tapi 2 kalimat ini kalimat yang amat sangat dicinta oleh Allah, yaitu kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi bagi sesiapa wanita yang sedang haid dari mulai sekarang atau nanti ketika di 10 terakhir di bulan Ramadan, jangan lupa pegang tasbih, perbanyak berzikir kepada Allah. Insya Allah kalau kita kedapatan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, maka zikirnya itu ternilai seolah-olah kita melakukan zikir lebih daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun secara terus menerus. Jadi kita nih wanita yang sedang haid, kalau sekiranya kita sedang dalam keadaan tidak haid kan bisa baca Quran, bisa senantiasa berwudu, baca Quran lagi, batal berwudu, baca Quran lagi. Tapi ketika sedang haid, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, apabila ada yang sedang haid, jangan jauh dari tasbih. Atau lisan kita memperbanyak berzikir kepada Allah, dan juga murahlah tangan kita untuk bisa memberikan bersedekah, dan yang tidak juga kalah pentingnya, berbakti sama suami, berbakti sama orang tua, ngurusin ikhlas anak-anaknya. Meskipun sedang haid, insya Allah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi semangat ya wanita-wanita yang sedang haid. Betul. Tetap banyak meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, luar biasa. Jadi jangan karena haid terus putus harapan jadi di rumah aja gitu ya. Masih banyak yang bisa dilakukan. Dan insya Allah dapat ganjaran yang sentimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, nah ini tapi ngomongin soal puasa ya Ustadz Maulana. Bener ya Ustadz Maulana tuh kalau misalnya kita lagi puasa, godaannya tuh ada aja. Kemarin tuh saya lagi di jalan, saya ngelihat ya, ada orang di pinggir jalan, lagi enak-enak ngopi, makan gorengan. Saya lagi puasa, gimana gak kesel coba saya? Sabar. Saya kesel. Sabar kok kasih. Tapi kesel lah, pengen rasanya boleh nih. kesel aja. Cuman gini, buat semuanya yang semuanya lagi nonton, yang lagi puasa,
Kalau ada yang membuat kita lagi marah, maka katakan saya lagi berpuasa. Sadarkan. Jangan sampai justru kita sendiri yang membuat kita Astagfirullahaladzim, kemarin saya pengen buka kaca aja, pengen teriak, saya lagi puasa nih gitu. Gak boleh ya? Astagfirullahaladzim. kok aku yang jadi bermasalah ya? Jangan kalau gitu, jangan kepancing malah jadi ikut-ikutan emosi. Ya udah deh, daripada nanti Ustadz Maulana jadi ikut-ikutan emosi, mending kita udah dulu, nanti setelah ini nih, insya Allah kita akan kasih kesempatan lagi jamaah, insya Allah pertanyaan akan dijawab sama guru-guru kita. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Emosi banget ya. Sabar. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema keistimewaan wanita saat berpuasa. Masya Allah, ini jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih nunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @tinadewi.dewi.125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Habib, saya mau bertanya, bila seorang muslim udah lansia dan tidak berpuasa karena sedang sakit, nah berapakah harus bayar fidyah per harinya Ustadz? Habib, mohon penjelasannya, jazakallah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Ustadz Maulana boleh dijawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inilah keringanan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan sesuatu yang lebih berat. Tanpa kita pasti bisa. Nah, inilah yang disebut dengan fidyah. Fidyah itu berlaku kepada orang yang tidak bisa berpuasa. Sekali lagi, lansia. Nah, enggak usah puasa nek, nanti setelah Ramadan aja, kan makin tua. Jadi dia tidak akan bisa membalas dengan puasa. Contoh, orang sakit menahun, nanti setelah Ramadan masih sakit. Karena memang sudah paten dia tidak bisa lagi sembuh, sakitnya menahun. Jadi inilah yang dapat keringanan untuk berfidyah. Tapi kalau orang sakit cuma sakit aja dan masih bisa sembuh, oh itu bayar puasa. Jadi niatnya dalam hal ini ada memang yang dia bayar fidyah, dia bayar qadha. Kalau sebenarnya dia bisa tapi cuma mau menyelamatkan kayak ibu hamil, ibu menyusui itu boleh. Tapi dia bayar fidyah tapi bayar qadha puasa juga. Dan dalam hal ini kalau mengenai ukurannya adalah 3/4 liter. Sekali lagi 3/4 liter. Jadi amannya kasih saja 1 liter. Kelebihannya jadi infak. Sekali lagi kelebihannya 1/4-nya itu jadi infaknya. Jadi aman. Untuk lebih kehati-hatian. Cara pembayarannya boleh tiap hari, boleh nanti dikumpulin sekalian sebelum masuk lebaran. Betul, alhamdulillah. Jadi lebih baik lebih ya daripada kurang, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Instagram @novition27_. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz Syam izin bertanya. Wah, spesifik nih ke Ustadz Syam nih. Nembak lagi. Kalau wanita sedang haid tapi belum 24 jam boleh saum Ramadan. Karena menurut guru saya begitu Ustadz. Jazakallah. Boleh dijawab Ustadz, silakan. Wanita sedang haid tapi belum 24 jam haidnya. Berarti bukan haid. Kalau udah mastiin itu haid maka tidak boleh puasa. Tapi kalau tidak memastikan itu haid, ragu-ragu bahwa itu haid atau bukan, salah satu cirinya adalah bertahan 24 jam dulu. Salah satu saja. Tapi kalau memang jadwalnya haid, walaupun belum 24 jam udah haid, memang jadwalnya sudah, ya kan? Ini yang diragukan adalah orang yang mungkin tidak teratur haidnya. Tidak teratur haidnya, kadang
kecepetan, kadang 2 kali sebulan, kadang juga misalnya tidak keluar dalam sebulan sama sekali, tidak haid sama sekali. Maka yang seperti ini yang mungkin menunggu dulu 24 jam. Tapi bagi mereka yang haidnya teratur, nggak usah nunggu. Apalagi ciri-ciri haid udah ada nyerinya pada segala macam, maka janganlah berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam. Mudah-mudahan Mas Yuda. terjawab. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan dari Instagram @v_bonita. Tanya dong Pak Ustadz, apa sholat kita sah kalau pas sholat ternyata ASI terus mengalir sampai baju basah. Saya busui, ibu menyusui yang anak saya masih bayi. Jadi ASInya itu masih ngalir deras. Mohon dijawab Ustadz Zanada, mungkin boleh dijawab. Iya, baik. ASI, air susu ibu ya. Kenapa ASI itu boleh diminum oleh anak? Karena memang suci. Jadi ketika ASI itu mohon maaf misalnya ada di dalam pakaian kita, maka ya suci. Dan boleh boleh-boleh saja ketika kita sedang sholat, kemudian ada ASI di dalam pakaian kita, maka itu boleh-boleh saja. Jadi ASI itu suci dan ketika memang ada ASI dalam pakaian kita dan kita sedang sholat, maka tidak kenapa-napa. Artinya tidak mengapa dan itu memang bukan najis. Kecuali, ini ada kecualinya nih Mas Mikdad. Kecuali apabila ASI itu atau cairan apapun dia sudah masuk ke dalam lambungnya seseorang anak atau masuknya ke dalam lambung seorang manusia gitu ya. Kemudian dikeluarkan. Nah jadi kita kenal dengan bahasa mohon maaf muntah. Iya. Nah kalau memang itu sudah dipastikan dari lambung kemudian keluar. Maka itu jadi jatuhnya najis. Baik. Mau air susu ibu ataupun air putih atau apapun itu ketika sudah masuk ke dalam lambung kemudian keluar yang tadinya suci maka jadi najis. Tapi Baik. kalau ASI yang memang langsung dari tubuhnya ibu maka itu tidaklah najis. Jadi sholatnya masih boleh, sah ya? lanjutin aja. Baik, alhamdulillah jamaah luar biasa kita membahas keistimewaan untuk para wanita di bulan Ramadan ini dan insya Allah sekarang akan ditarik kesimpulan oleh guru kita dan dilanjutkan oleh doa oleh Ustadz Syam. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Dan barang siapa beramal soleh sedang mereka beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi wanita sangat mudah masuk surga. Cukup ia menjaga 5 waktu sholatnya, menjaga puasa Ramadannya, kemudian menjaga kemaluannya, kehormatannya, kemuliaannya, auratnya, kemudian taat kepada suaminya. Qila laha, diucapkan kepadanya, selamat masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Karena memang peluang berpahala di bulan suci Ramadan ini kayaknya bisa dihabisin sama para wanita. Dia yang masak, dia yang puasa, dia yang nyumbang, dia yang berbuat baik kepada anaknya, dia yang berbuat baik kepada suaminya, dia yang sholat tarawih, semua diambil oleh para wanita. Maka jangan bermalas-malasan, mumpung Allah kasih kita kesempatan masuk ke bulan suci Ramadan, mari beramal soleh sebanyak-banyaknya, kumpulkan pundi-pundi amal kita sehingga nanti panen pahalanya di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا وقراءتنا من القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين.
Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah jamaah, mari kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.